Ya, kita baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dikatakan di sini firman Allah itu seperti pedang, pedang yang tajam bermata dua. Jadi sisi atas, sisi bawah atau sisi kiri, sisi kanannya itu sama-sama tajam. Jadi kalau ditusuk itu akan memisahkan, ya, memisahkan. Misalnya kalau kita pakai pisau potong daging, ya, itu kan seringkali pisaunya cuma satu sisi, ya, sisi yang satu tajam, yang satu tumpul. Tapi kalau pedang ini dikatakan kedua sisinya tajam, ya, bermata dua. Jadi ditusuk dia memisahkan gitu. Apa yang dipisahkan? Jiwa dan roh. Ya, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, roh kita sudah lahir baru. Ya, sudah terima Tuhan Yesus, rohnya menjadi ciptaan baru, tidak bisa berbuat dosa, tetapi jiwa kita ini masih perlu terus diperbarui, mengalami penyucian. Seringkali apa yang kita kira dari Tuhan, dari roh kita yang sudah lahir baru, yang penurut ini, ternyata itu masih dari jiwa kita yang masih dipenuhi dengan cara berpikir yang lama. Ya, kita kira ini nubuat dari Tuhan. Ternyata ini lubuat, ya, bisa seperti itu. Mendapatkan kesan, mimpi. Ya, ternyata itu bukan dari roh kita yang lahir baru atau dari Roh Kudus, tetapi dari jiwa kita yang banyak nonton film tertentu yang membuat kita punya angan-angan yang tidak benar gitu. Nah, ini firman logos di sini, ya. Pedang roh ini firman logos bisa membedakan berbagai macam pertimbangan dan pikiran hati kita. Tapi ada lagi di Efesus 6 ayat 17 dikatakan di sini, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini juga pedang roh, tapi kata firman di sini dipakai kata rema, bukan logos. Kalau tadi di kitab Ibrani itu firman logos, ini firman rema. Apa itu firman rema? Itu firman yang memang dari logos juga, tetapi pada saat tertentu dihidupkan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi ini firman yang bicara spesifik kepada kita, seringkali pada saat tertentu dan seringkali masa berlakunya juga pada saat tertentu saja. Ya, waktu kita dapat, kita lakukan hal itu. Ya, dibutuhkan keputusan untuk percaya ketika dapat firman rema ini. Nah, firman rema ini dahsyat sekali, ya. Dan dikatakan kalau kita baca di Efesus 6 itu tidak hanya di ayat 17, ya, tapi dikatakan ini semuanya adalah bagian dari perlengkapan senjata Allah dalam peperangan rohani, ya, di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita mau senantiasa berkemenangan, kalau kita mau senantiasa ada dalam keadaan bangkit dan menjadi pemenang, hidup berkemenangan, ya, rise up and be victorious, maka kita perlu mengenakan ini, selengkap senjata Allah yang ada di kitab Efesus pasal 6. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini, ya. Misalnya dikatakan kalau yang paling bawah tuh kasut lambang kerelaan memberitakan Injil. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ya. Lalu baju jirah lambang keadilan, ya, kenakan baju jirah keadilan. Kemudian pinggangmu itu mengenakan ikat pinggang kebenaran, ya. Ikat pinggang lambang kebenaran. Kemudian lalu dikatakan lebih lanjut lagi, kamu perlu mengenakan ketopong keselamatan, ya. Ketopong keselamatan, kemudian itu helm, ya. Kemudian kenakan perisai iman, ya, perisai itu lambang iman, lalu pedang roh, yaitu lambang firman Allah. Baru dikatakan selalu berdoa, ya, dalam segala doa dan permohonan, ya, berdoalah senantiasa dalam roh, ya, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Jadi ini bagian yang perlu kita lakukan, ya, mengizinkan Roh Kudus menuntun kita terlatih, ya. Kalau seorang prajurit yang berperang ini kan
dia nggak semalam tiba-tiba jadi hebat ya. Dia masuk training, dia diajarkan bagaimana mengenakan semua perlengkapan perangnya. Bahkan ada seorang jenderal terkenal di Amerika yang dia tulis buku bagaimana pengalaman dia ketika dia ada dalam pendidikan, ya. Ketika peluit berbunyi, maka dalam waktu berapa menit, 3 menit kalau nggak salah ya, pokoknya cepat sekali, itu tempat tidur sudah harus rapi dan mereka sudah harus berpakaian dengan lengkap, ya, dan berdiri dalam keadaan siap. Lalu nanti instruktur yang akan masuk akan periksa semua, ya, bagaimana pakai pakaiannya sudah lengkap, kemudian tempat tidurnya sudah rapi. Nah itu dilatih ya, terlatih. Jadi kalau di medan perang tiba-tiba ada sirene atau pemberitahuan suruh siap, itu langsung cepet ya. Sudah pakai itu pakaian, sepatu ya, dan semua yang diperlukan itu sudah terlatih ya, dipakai siap perang. Nah hal yang sama juga begitu. Ini kan nggak semalam ya. Kalau misalnya waktu ikut training itu ogah-ogahannya nggak lulus ya. Harus begitu siap ya. Sehingga akhirnya waktu lulus itu sudah menjadi bagian hidupnya. Nah kalau kemudian waktu masa tugas, misalnya kalau di Indonesia itu masuk Angkatan Darat, lalu ada masuk Komando Pasukan Khusus ya, Kopassus ya. Itu walaupun sudah lulus dan bekerja di situ, ya jadi prajurit Kopassus misalnya, itu ada trainingnya setiap hari yang terus dijaga, hidup dengan disiplin, sehingga mereka itu menjadi pasukan yang selalu siap, yang dapat diandalkan. Nah itu nggak santai-santai gitu ya. Memang ada waktunya istirahat, tetapi setiap hari itu mereka sudah terlatih dan dipelihara terus sikap untuk senantiasa siap sedia dalam segala keadaan. Nah, hal yang sama dalam kehidupan rohani juga begitu, ya. Itu nggak semalam, tapi kalau kita setia melakukan bagian kita, ya, kita mulai mengizinkan Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil dengan bahasa yang sederhana, ya. Kemudian kita mulai menyadari kebenaran, ya, ikat pinggang kebenaran, righteousness, ya, dibenarkan di hadapan Tuhan. Lalu kita pakai baju zirah keadilan, ya. Kita pakai ketopong selamatan untuk menjaga kepala pikiran kita dari serangan-serangan berita negatif, ya. Kemudian kita pakai perisai iman untuk memadamkan segala panah api dari si jahat. Lalu kita pakai pedang rohnya, yaitu firman Allah. Rema di sini, kata firman ini. Lalu kita gunakan dalam doa, rema itu. Itu akan powerful sekali ya. Beda sekali kalau kita berdoa dengan hanya kemampuan otak kita, ya, atau kita ucapkan firman yang kita tahu, ya, itu nggak salah, itu betul. Tapi waktu firman itu menjadi rema, dihidupkan oleh Roh Kudus, itu akan dahsyat sekali. Tuhan Yesus berkata di Matius 4 ayat 4 ya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya Tuhan mau bilang kalau setiap hari kamu perlu makan roti, ya tentunya bukan roti saja ya. Kalau kita di Indonesia ya makan nasi, mungkin bukan pagi, barangkali pagi ada sarapan, mungkin bubur ayam ya, atau makan roti. Tetapi biasanya siang dan malam kita akan makan nasi, ya makanan berat istilahnya. Nah itu kan setiap hari, bahkan 3 kali sehari, dan itu makanan yang sedapat mungkin ya, yang segar ya, baru dimasak misalnya, bukan makanan yang minggu lalu dipanasin terus gitu. Nah ini kan kalau kita saja secara jasmani perlu makan setiap hari, maka Tuhan bilang di sini juga tiap hari kita perlu firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kata firman di sini juga rema. Dan ini ayat yang kalau kita baca ini konteksnya Yesus ini sedang dicobai oleh iblis. Ya, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam dia lapar. Nah, waktu itu iblis datang bilang, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Ya. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus saja mengatakan bahwa untuk ini setiap hari diperlukan, ya,
Artinya memang itu perlu, ya. Firman rema itu senantiasa harusnya ada dalam hidup kita, ya. Itu terjadi karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan Yohanes 6 ayat 63, ini konteksnya waktu orang banyak mencari Yesus karena dia sudah membuat 5 roti, 2 ikan, mengenyangkan ribuan orang laki-laki dan wanita dan anak-anak. Lalu Tuhan bilang, bekerjalah untuk bisa memperoleh makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, ya. Lalu mereka lagi ribut, ya, banyak hal, dan Tuhan berkata begini, ya. Adakah perkataan yang kukatakan kepadamu itu menggoncangkan imanmu, ya. Lalu di Yohanes 6 ayat 63, dia lanjutkan, dia bilang, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Tuhan mau bilang bahwa ini kata perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ini juga rema, ya. Nah, memang kalau kita lihat di kamus, ya, arti rema sama logos itu kurang lebih sama, ya. Ada kan beberapa kata di Indonesia juga menggunakan untuk satu istilah itu bisa disebut dengan dua kata yang berbeda, ya. Apa misalnya, ya? Nah, kadang-kadang satu kata bisa berarti dua hal yang berbeda sekali. Misalnya kata bisa, ya, kata bisa kan bisa berarti dapat, ya, mampu. Tapi bisa juga bisa berarti racun, gitu. Tapi ada dua kata atau mungkin bisa lebih, ya. Katakanlah dua kata yang mempunyai arti yang sama. Nah, rema sama logos, ya, ada yang mengatakan begitu, bahwa itu sama-sama berarti firman Tuhan. Tapi kalau disebutkan itu ada dua istilah, nah, mungkin agak sulit untuk kita lihat dari kamusnya, tapi hamba-hamba Tuhan yang belajar, mereka melihat ternyata kalau yang namanya rema itu adalah firman yang spesifik. Ya, kalau logos itu seperti air, ya, di dalam lautan, ya, yang begitu banyak sekali, tapi rema itu adalah air yang kita ambil dari lautan itu, ya, untuk satu saat tertentu. Jadi kalau logos itu firman seluruhnya yang kita baca, tapi kalau rema ini adalah firman yang dari seluruhnya itu muncul pada saat tertentu dan berbicara kepada kita. Nah, itu bisa berarti di perjanjian lama, bisa ada di perjanjian baru, tiba-tiba ayat itu berbicara, ya. Berbicara kepada kita, walaupun mungkin itu sebenarnya konteksnya untuk orang tertentu pada masa yang lalu. Kalau kita baca sebagai catatan sejarah saja, ya nggak ada artinya. Itu cuma pengetahuan toh, ya. Tetapi kalau kita baca dan Roh Kudus itu menghidupkan, maka walaupun itu pada saat tertentu itu bicara untuk orang tertentu, orang lain, tapi pada saat itu berbicara buat kita. Nah, Tuhan bilang, ya, kemampuan kita dalam kedagingan kita itu untuk menangkap perkara-perkara rohani itu dikatakan bukannya hanya sulit, ya, bahkan dikatakan nggak berguna gitu. Kamu harus bisa menangkap rema yang kukatakan kepadamu ini, karena rema ini bentuknya roh dan itu menghidupkan. Kalau kamu terima itu, kamu akan mendapat kekuatan, bukan perkataan-perkataan yang mematikan. Suatu ketika saya ada di satu acara kebaktian, ya, dan ada seorang hamba Tuhan membagikan firman yang sederhana, disertai kesaksian. Itu firman sederhana saya sudah sering dengar, tapi waktu dia bicara itu, saya nangis terus, ya, karena Tuhan sedang berbicara kepada saya lewat kesaksian yang hamba Tuhan itu sampaikan. Nah, itu salah satu contoh, ya, bentuk-bentuk rema yang berbicara kepada kita. Nah, setelah itu saya ketemu dengan ada seorang teman, ya, sama-sama melayani Tuhan dan ya banyak hal lah. Tapi dalam percakapan kami selanjutnya itu banyak hal yang ternyata tidak menghidupkan. Jadi ketika pulang dari perjumpaan dengan teman itu, kepala saya malah pusing gitu. Ya, saya pikir, berarti yang tadi kami bicarakan itu tidak menghidupkan, malah mungkin bisa membuat down banyak hal. Nah, Matius 6 ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bagian dari doa Bapa kami. Ya, jadi ini bicara tentang tiap hari. Hari ini Tuhan berikan kami makanan kami yang secukupnya. Ya, kita hari ini kita akan makan biasanya 3 kali, kecuali sedang puasa, ya.
Pagi, siang, dan sore. Kan makan secukupnya. Kita nggak makan untuk seminggu. Nanti besok kita akan makan lagi. Nah, jadi kalau untuk makanan jasmani kita perlu itu setiap hari dan secukupnya, dalam bahasa Inggris ini daily bread ya, roti harian. Jadi roti yang kita makan untuk hari ini, bukan untuk besok, begitu. Nah, artinya kita juga perlu makanan rohani harian, ya, daily rema, ya, rema yang diperlukan setiap hari. Dan itu muncul ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Barangkali cuma 10 menit, 20 menit. Kan kalau kita makan nggak pernah lama. Ada yang makan sampai 3 jam. Kan jarang sekali. Mungkin sambil ngobrol kali itu ya. Kalau kita makan all you can eat di satu tempat ya, bayar kalau kita bisa makan sepuasnya, kan ada batas waktunya biasanya. Ya, supaya kita nggak dari pagi sampai malam di situ aja ya ngobrol lalu kita habiskan semuanya. Jadi artinya kita perlu hubungan pribadi dengan Tuhan ini setiap hari. Perlu makanan rohani setiap hari. Secukupnya untuk kita pada saat itu. Nah, lalu Tuhan Yesus lanjutkan di Matius 6 ayat 31, dia bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Ini bicara tentang sandang, ya, pangan, dan juga papan ya sebenarnya. Ini satu kesatuan. Kalau baca di bagian lain di ayat sebelumnya ya, jangan khawatir tentang pakaian ya. Dikatakan bahwa bunga bakung di ladang didandani oleh Tuhan. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Artinya kita perlu belajar percaya tidak hanya makanan buat tubuh kita, tapi juga pakaian ya. Yang udah lama nggak beli pakaian misalnya ya. Banyak hal bisa Tuhan buat, tiba-tiba kita mendapatkan rezeki, nomplok tiba-tiba bisa beli pakaian baru, sepatu baru ya, atau bahkan kendaraan baru, atau ada Tuhan pakai orang lain ya memberikan hal itu kepada kita. Ini kalau kita baca ini berkelanjutan sebenarnya Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33 nih ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Lalu ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Gentiles. Gentiles itu adalah orang-orang di luar orang Israel. Ya, konteksnya pada saat itu ya. Orang Israel cuma mengenal dua golongan. Orang Israel, orang Yahudi ya, yang punya hubungan dengan Tuhan, atau Gentiles, orang-orang di luar orang Yahudi. Artinya orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nggak kenal Tuhan, makanya mereka khawatir, susah payah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Bapamu tahu. Makanya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang dicari orang dunia akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ditambahkan sebagai bonus karena kamu cari lebih dahulu kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau kita itu cari Tuhan, bukan saja waktu kita butuh pertolongan, bukan saja waktu kita itu sedang mencari kehendak Tuhan, tapi itu harus menjadi bagian hidup kita setiap hari. Itu menjadi lifestyle, gaya hidup kita, ya. Jangan sekedar waktu mau pelayanan baru doa, puasa, cari tuntunan Tuhan, habis itu kita hidup semaunya. Enggak seperti itu, ya. Tapi menjadi lifestyle sama seperti prajurit Kopassus yang terlatih, ya. Dia bukan karena nanti mau perang baru sekarang latihan selama seminggu, ya. Enggak begitu. Ya memang ada saat-saat tertentu mereka perlu latihan khusus, tapi sudah terlatih setiap hari sehingga waktu dibutuhkan mereka siap dalam segala keadaan, ditugaskan dimanapun. Ya. Lalu kalau kita baca di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, jangan khawatir akan hari besok, apalagi ya minggu depan gitu, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Ya. Belajar percaya untuk setiap hari. Nah ini kan kadang-kadang ada yang protes, kok jadi kayak di padang gurun ya, ketika orang Israel keluar dari Mesir. Kan mananya hanya cukup untuk hari itu. Ya. Kalau udah masuk tanah perjanjian kan udah beda gitu. Nah, tapi ini ya dalam hidup kita mungkin kadang-kadang itu terjadi karena kita sedang dibentuk. Ya. Kalau sebelumnya kita selalu bisa ngatur sendiri semua kita,
Nah, kita belajar untuk bergantung pada Dia setiap hari. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya. God is good all the time. Haleluya. Amin.